Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ala mana bihi salafuna salihun wa ala mana wa al muallif al-imam at-Tadhiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asarihi bid darini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma khrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Nerasakan pembahasan kitab Kharidah Al-Bahiyah fi Ilmi Tauhid. Kemarin kita sudah membahas dalam 2 pertemuan muqaddimah ilmu tauhid yang membahas tentang hukum akal, yang membahas tentang sholawat kepada Rasul. Hukum akal dibagi menjadi 3, yaitu wajib akal, mustahil akal, dan mungkin akal. Sekarang memulai muqaddimah ilm. Jadi ada perbedaan antara muqaddimah kitab dengan muqaddimah ilmu. Kalau muqaddimah kitab itu biasanya menceritakan tentang qasdul muallif, yaitu tujuan muallif mengarang kitab ini itu apa, niku dijelaskan tentang muqaddimah ilm, muqaddimah kutub. Kalau muqaddimah ilm itu mulai awal dari pembahasan dari isi kitab tersebut. Nah, kemarin sudah diawali dari pembagian ilmu akal ya. Jadi akal niku bisa mengerti, bisa menghukumi sesuatu hal niku dibagi menjadi 3. Ada hal yang wajib menurut akal harus ada, itu seperti Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang dihukumi akal secara mustahil, itu adalah contohnya sekuton atau syarik atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah jaiz, yaitu mungkin bagi akal, bisa saja iya, bisa saja tidak, seperti wujudnya manusia. Sekarang masuk dalam inti pembahasan, yaitu babul ilahiyat. Bab yang menerangkan ketuhanan ya. Jadi ilmu tauhid itu intinya dibagi menjadi 3 fasal. Jadi dasar ilmu teologi itu dibagi menjadi 3 dasar ya. Yang pertama itu ketuhanan, yaitu nanti mencakup segala hal yang berbau dengan yang mencakup beberapa unsur-unsur cara memakrifat kepada Allah. Seperti sifat wajibnya Allah apa, sifat jaiznya apa, sifat af'alnya apa, terus sifat mustahilnya apa, dan sebagainya. Nanti dilanjutkan yaitu bab nubuat, bab menerangkan tentang kenabian. Apa aja sih yang wajib kita yakini di kenabian? Seperti apa mukjizat Nabi, seperti Nabi ini maksum atau tidak, Nabi ini kenapa harus derajat kenabian ini bisa dicapai atau memang hadiah dari Allah, dan sebagainya. Dan yang terakhir ditutup nanti pembahasan ilmu tauhid itu dengan judul sam'iyat. Jadi sam'iyat itu adalah sesuatu informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditemukan oleh akal kecuali mendapatkan kabar. Seperti tentang neraka, surga, sirat, hisab, madang mahsyar, malaikat, dan sebagainya. Itu jadi laulal Quran, seumpama tidak ada Quran ya kita tidak bisa tahu. Akal ini tidak mampu mentasawurkan adanya surga, adanya neraka, adanya itu tanpa adanya kabar dari Allah. Dan kabar dari Allah jelas itu ada yang lewat Quran, ada yang lewat hadis. Ini sekarang dimulai ya pembahasan pertama di dalam babul ilahiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun utawi hukum wajib. Wa wajibun utawi perkara kang wajib. Wa wajibun utai perkara kang wajib syar'an ing dalem cara syara'i alal mukallafi bagi wong mukallaf. Mukallaf niku akal balik nggih. Iku ma'rifatullahi nginaweruhi Gusti Allah al-aliyyi kang luhur. Iku ma'rifatullahi ngaweruhi Gusti Allah al-aliyyi kang luhur. Fa'rif mongko padha ngertiya sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun. Kata wa wajibun di sini ada dua menurut pembahasan ilmu nahwu di sini bisa ditarkib menjadi mubtada, bisa menjadi khobar ya. Jadi kalau menjadi khobar mubtada'nya adalah ma'rifatullahi. Jadi ma'rifatullahi utawi ma'rifate Allah iku wajibun, hukumnya wajib. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik Al-Andalusi fi alfiyatihi nggih, wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawazu taqdimi itla dharara. Wal aslu fil akhbar antu akhara, yaitu khobar itu secara hukum asalnya memang harus diakhirkan. Tapi wajawazu takdima itla dororo, tapi boleh didahulukan jika tidak ada bahaya atau mana. Jadi menurut ilmu nahwu pembahasannya di situ ya. Wa wajibun bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar. Misalnya diterkib menjadi khobar berarti wa wajibun lan iku wajib syar'an ing dalam cara syara'i alal mukallafi ing atase mukallaf ma'rifatullahi utawi ma'rifat Gusti Allah, ngerteni Gusti Allah al-aliyyi kang luhur. Fa'rif mongko ngertiya sapa sira. Nah, jadi dalam pembahasan ketuhanan niki ilmu sing paling wajib dingerteni bagi manusia. Jadi ilmu yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia sebelum fikih, sebelum rasul, sebelum dan sebagainya itu adalah mengerti man huwallah, siapa itu Allah. Halillahul wujud, apakah Allah itu wujud? Setelah dijawab hal wujudullahi kawujudina, apakah wujud Allah itu seperti wujud kita yang mempunyai kelamin, mempunyai kepala, mempunyai tangan? Terus idza kana wujudullahi kamislina, seumpama wujud Allah itu seperti kita, halahul arad ka'aradina, apakah Allah mempunyai sifat seperti sifat kita dan sebagainya. Nah, itu pembahasan ilahiyatnya. Nah, terus sebenarnya hukum wajib mengetahui Tuhan itu dicetuskan oleh syariat ya, bukanlah akal. Karena akal tidak bisa mewajibkan secara otomatis kita harus mengerti sifat wajibnya Allah, sifat jawisnya Allah, dan sifat mustahilnya Allah. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi prolognya kalau hukum wajib itu berarti sesuatu yang mustahil tidak adanya. Itu namanya wajib, hukum wajib akal. Kalau hukum mustahil berarti sesuatu yang ya mustahil tidak boleh ada. Lek wajib berarti harus ada, kalau mustahil ya harus tidak ada berarti. Nah, yang terakhir adalah hukum jaiz, boleh ada, boleh tidak. Bon ya. Ya jelas ya, alal mukallaf. Mukallaf di sini yang dimaksud adalah min haitsu istilah, berarti mukallaf itu bermakna akil balik. Jadi orang yang mempunyai kewajiban terkena hukum wajib aini untuk mengetahui Tuhan ketika dia sudah akal balik. Namun ada pengertian apabila seseorang yang masih tamyiz, jadi
dia belum balik tapi pikirannya sudah terbuka sejak dini, apabila dia mengetahui Allah, yaitu sah-sah saja. Tapi secara dasarnya dia belum terkena hukum wajib untuk melakukan usaha, melakukan berpikir, pekerjaan berpikir, dan yang lain untuk usaha mengetahui Allah. Dia itu belum mendapatkan kewajiban. Niku nggih. Nah, terus di dalam Quran yang disebut mukallaf itu ada dua. Yang dikategorikan mukallaf di sini adalah min haisul jin wal insan, ya. Jin dan insan, atau disebut sakolain kalau di dalam Quran. Jadi sakolain itu dalam Quran bermakna manusia dan jin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang yang diberi taklif untuk melakukan ibadah itu, diberikan tuntutan itu adalah jin dan manusia. Terus nanti kalau misalnya pertanyaan, saya harapkan pertanyaannya jangan keluar dulu ya. Ketika masih pengajian ini jangan keluar dari pembahasan tauhid dulu. Misalnya nanti mau konsultasi fikih, tukar pendapat tentang fikih nanti setelah pengajian. Jadi yang saya harapkan pertanyaannya ini seputar seputar tauhidnya. Ya, ulangi lagi, mukallaf niku terbagi menjadi dua. Jadi ada yang insan, ada yang jin. Makanya tidak perlu kita membandingkan jin itu apakah sama dengan manusia, sama 100%. Dalam artian membutuhkan makan, membutuhkan minum, itu hal yang tidak wajib ya. Hal yang tidak wajib untuk diketahui, nonton nggih. Sekedap niki kula tak ngirim link nggih. Sekedap. Jadi kemana? Oke, mukallaf tadi nggih. Mukallaf itu berarti akal, balik dan akal nggih. Nah, syaratnya orang mukallaf ini selain selain lari niku pun balik dan mempunyai akal, niku wajib dakwah itu tersampaikan kepada dia. Jadi wis pernah didakwai, wis pernah lungguh-lungguh bareng karo ulama, atau sudah pernah sharing karo orang sing mengerti akan ilmu teologi lah, atau mengerti tentang Allah lah intinya, walaupun tidak detail. Misalnya ada di pedalaman Sumatera, misalnya di Padang atau di Palembang atau di mana yang daerahnya itu memang dia itu tinggal di dalam hutan misalnya begitu. Kalau di Jawa hampir tidak mungkin ya. Mungkin kalau ada yang bertempat di Alas Purwo mungkin ya. Jadi kalau ada satu tempat dia mengisolasi diri, tidak ketemu orang luar, dan dia tidak tahu bahwasanya Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, itu tidak apa-apa, tidak masalah, gitu loh. Dia tidak terdapat tidak mendapatkan dosa. Bahkan dia bisa masuk surga karena dia disamakan dengan orang yang lahir di era setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam dan sebelumnya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu berada di masa atau kita sebut dengan zaman fatrah atau zaman tidak ada ajaran. Jadi Nabi Isa mati, penerusnya tidak ada, dan Rasul Kanjeng Nabi Muhammad itu belum lahir. Jadi 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa itu disebut masa fatrah atau masa kekosongan. Nah, orang-orang yang hidup di zaman itu, gitu loh. Di zaman itu dia itu tidak mendapatkan amal. Jadi hanya wa ufawwidu amri ilallah gitu loh. Jadi manusia itu tidak bisa beramal karena
dan tidak mungkin diazab kalau menurut janji Quran. Jadi tidak mungkin diazab karena ma kunna mu'adzabin hatta nab'atsa rasula, kata Quran begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa orang-orang di zaman kekosongan atau di zaman manapun sebelum diutusnya rasul ya. Alal itu, tapi sekarang sudah jarang sekali terjadi ya, karena begitu dahsyatnya dakwah, entah itu di dunia internet atau di dunia di dunia nyata gitu loh. Itu jelas orang-orang itu sudah banyak mendapatkan dakwah dari manapun. Dan juga ada salah satu pendapat begini ya. Jadi orang itu dikatakan termasuk juga hidup seperti zaman kekosongan itu, selain orang yang tidak mendapatkan dakwah, adalah orang yang mendapatkan dakwah tapi dakwahnya salah. Misalnya begini, sekarang itu kan di luar negeri, terutama di barat atau Mesir juga ada seperti ini, yaitu kita sebut dengan Islamophobia. Islamophobia itu orang benci dengan Islam, seperti misalnya enek wong wedi karo ulo misalnya ngono. Nah, lek iki posisi nek wong wedi karo Islam ngoten. Disebabkan karena dakwahe salah. Misalnya sing dakwahe dhek ISIS atau teroris niku lah intine. Sing dididik halal darahnya, patut dibunuh, harus dilenyapkan dari muka bumi. Nah, karena mendengarkan hal-hal itu, ngoten loh. Karena mendengarkan hal-hal itu, orang-orang itu benci kepada Islam. Nah, jika itu ada salah satu pendapat, terutama Imam Ghazali yang berpendapat seperti ini, mengatakan bahwa orang yang salah mendapatkan dakwah itu juga bisa disamakan dengan orang yang hidup di zaman kekosongan ya. Niku. Tapi mukallaf di sini yaitu al-baligh akil alladzi balaghut dakwah. Dia harus akal, harus baligh, dan dia harus dakwah itu harus tersampaikan kepada dia. Ngoten nggih. Terus ma'rifatullah. Yang dinamakan ma'rifatullah itu adalah mengerti sifat kamalnya Tuhan, sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Tuhan. Misalnya begini, contoh aja, prolognya begini. Jika saja Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita, maksudnya membutuhkan makan, membutuhkan minum, berarti Tuhan itu lemah seperti manusia, karena manusia itu dia akan mempunyai stamina tinggi ketika sudah makan dan lemah ketika belum makan. Nah, sifat-sifat yang menyebabkan ada jiwa rendah-rendah begitu, itu wajib dihilangkan dari Tuhan. Dan kita wajib menetapkan sifat-sifat kesempurnaan kepada Tuhan, seperti Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Kuat, Maha seenaknya sendiri, Maha sombong, pokok maha-maha apapun itu bagi Tuhan. Nah, itu seputar ma'rifatullah ya. Nah, terus terkadang ada kata ma'rif yang selain ma'rifat, yaitu ilmu. Jadi ma'rifat dan ilmu itu terkadang bisa dimaknai berbeda, terkadang bisa dimaknai sama. Tergantung konteks jenis ilmunya, ilmu apa. Misalnya kalau ilmu tauhid itu makrifat dengan ilmu bisa berbeda. Karena makrifat mungkin yang ditemukan basiroh atau mata hati. Kalau ilmu itu yang ditemukan oleh akal yang melewati basoir yaitu mata hissi, yaitu mata panca indera ini. Tapi kalau dalam ilmu tauhid ala kulli hal ya, makrifat dengan ilmu itu maknanya sama ya. Yaitu al-idrok al-jazim al-mutabik lil waqi lil mujibin. Jadi yang dinamakan makrifat dan ilmu adalah sebuah pengetahuan yang menimbulkan keyakinan yang sesuai fakta, sesuai seharusnya, tepatnya begitu. Jadi misalnya jika sampean punya pengetahuan begini, jika Allah itu tidak ada, maka siapa yang menumbuhkan tumbuhan ini, misalnya begitu.
Nah, kepercayaan keyakinan sampean itu sesuai memang dengan seharusnya. Seharusnya apa? Memang Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan tersebut. Jadi ilmu itu atau makrifatullah itu adalah kita harus mempunyai ilmu yang berlandaskan keyakinan yang harus sesuai dengan seharusnya. Itu dinamakan makrifat. Jadi misalnya kok enek wong turu ya. Terus ngimpi ketemu Kanjeng Nabi misalnya. Atau ngimpi ketemu Syekh Abdul Qadir terus diinget-ingeni. Hei, Habib, carane makrifat Gusti Allah iku lho. Gusti Allah iku siji. Gusti Allah iku sifatnya ngene-ngene, tapi diulang lewat mimpi. Nah, itu menjadi informasi tapi belum sampai taraf keyakinan. Karena keyakinan itu harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Jika sebuah rasa yang kuat di dalam hati tapi tidak ada unsur dalilnya, itu disebut iktikad. Seperti begini contohnya. Iktikad itu seperti begini. Jadi dibedakan antara keyakinan atau akidah, keyakinan itu dengan iman. Iman itu akidah itu kepercayaan, iman itu keyakinan. Maka segala sesuatu yang ada di akidah, yang dicakup oleh akidah, belum tentu itu pembahasannya adalah hal yang berjenis keyakinan. Kadang ada hal yang berjenis iktikad gitu loh. Maka di dalam ilmu akidah itu mencakup keimanan dan mencakup kepercayaan. Nah, contoh kepercayaan itu begini. Selain yang mimpi tadi ya, misalnya gini. Kang Jun punya anak atau Kang Habib punya anak. Nah, anaknya Kang Habib dibilang, "Le, nanti sore tak kasih duit ya, 10.000," misalnya begitu. Nah, pas dikasih, nah si anak itu kan biasanya sudah yakin begitu kan. Sudah sangat yakin, ya kan? Sudah sangat yakin padahal itu masih ada kemungkinan tidak dikasih gitu loh. Nah, keyakinan yang tidak berlandaskan kuat seperti itu disebut iktikad atau kepercayaan. Nah, yang dituntut oleh Allah bukan hanya sekedar iktikad, tapi harus makrifat, yaitu mengerti dengan dasar-dasar yang kokoh agar tidak bisa digoyang oleh subhat-subhat yang nanti kita temukan. Nah, maka saya ulangi lagi, yang dinamakan makrifatullah atau ilmullah, mengerti tentang Tuhan, itu adalah al-idrok al-jazim, yaitu sebuah informasi, keyakinan yang sesuai dengan seharusnya. Maka ada sesuatu informasi tapi tidak yakin, yaitu kita sebut dengan dzon atau prasangka. Ada juga yang berjenis syak, yang kita sebut kebimbangan, dan ada yang kita sebut wahem atau salah sangka, di bawahnya bimbang. Nah, mutabikun lil waqi, sesuai dengan seharusnya, itu mengecualikan juga iktikad yang salah. Jadi iktikad itu boleh sah, melandasi keimanan seseorang itu sah, asalkan sesuai dengan seharusnya. Karena iktikad itu ada yang sesuai dengan seharusnya, ada yang tidak. Masalahnya iktikad itu berdiri karena tidak ada dalil, hanya sebuah kekuatan rasa gitu loh. Hanya kita terus kakak-kakak apa? Hah? Apa? Senjak dulu. Niku ta betul. Oh, sopan sing adil? Ya mek Kang Habib, Pak Ruri, Malik karo Bang Jun. Oh, apa to? Wis enggak apa. Kameranya kita Niki. Terus nah, makrifat itu menimbulkan sebuah informasi yang kuat, itu pun tidak boleh hanya sekedar rasa, harus ada dalilnya gitulah. Nah, di sini
sedikit enten pembahasan ngeten. Jika misalnya enten pertanyaan ngeten. Jika memang mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu wajib mengerti dalil, harus sesuai dengan seharusnya, berarti manusia wajib mikir dong. Nah, jawabnya memang wajib mikir, ngoten lho. Cuma kadar pemikirannya itu beda-beda, ngoten lho, Kang. Onten mung pemikiran niku Kang, sing diarani Gusti Allah iku sapa? Gusti Allah iku zat sing ngecat Lombok misalnya ngono tok, atau zat sing ganti warna pari mulai hijau dadi kuning misalnya begitu. Ya walaupun alasannya niku tidak kuat, tapi itu sudah bisa menenangkan hati. Nah, itu disebut juga nazar atau berpikir. Itu pun sudahlah mencukupi gitu loh. Sudahlah mencukupi menjadi syarat sah iman ndekne ngoten lho. Kang, maksudnya percaya karo Allah niku pripun, Kang? Ya wis pokoke sampean percaya sesuk ana sing keimangan ya wis kuwi percaya karo Gusti Allah misalnya ngono. Nah, saiki enek niki permasalahan sing sering terjadi, sering ditanyakan juga. Bagaimana hukum kepercayaan atau keyakinan yang hanya mengikuti ayahnya atau disebut taklid, atau masyarakat yang mengikuti kiainya. Misalnya ngomong ini, Mbok, niku nopo Gusti Allah niku sinten to, Mbok? Tirose Pak Yai ngeten tok. Jadi dia itu hanya mengandalkan tirose wong liya atau perkataan orang lain. Nah, itu disebut taklid di dalam bahasa Arab. Yaitu wahwal al-akhdu biqaulil ghair min ghairi hujjah. Itu yang disebut taklid. Itu mengambil pendapat orang lain tanpa didiskusikan. Pokoknya diambil aja begitu. Itu namanya taklid. Yaitu sebuah kepercayaan yang dia ambil dari dan diletakkan pada jiwanya, cukup menggunakan perkataan orang lain. Nah, pendapat yang sahih mengatakan iman seseorang yang seperti itu hukumnya sah. Ya, itu masalah sah dan tidaknya ya. Itu sah dia. Kalau dia nanti teledor atau tidak, maksudnya dia punya kesempatan untuk belajar tapi tidak belajar, ya itu berdosa. Cuma itu permasalahan lain. Kalau kita hanya berkata membahas sah iman orang ini sah atau tidak, dalam artian kalau sah berarti dia muslim, kalau tidak sah berarti dia belum muslim, begitu loh maksudku. Implikasinya itu di situ. Imbas efek dari iman itu sah itu teng mriku. Nek sah lari niki dadi muslim, nek gak sah lari niki dadi non muslim ngoten. Nah, apabila ada orang yang napa nek arani taklid tentang masalah keimanan, menurut hukum yang sahih itu cukup. Itu pendapat-pendapat mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari. Nonton nggih. Terus pendapat apa lagi nih sebelum saya buka pertanyaan nih enten malih, maka nggih. Nah, maka bisa kita ketahui begini. Ada pertanyaan begini, fahal yajibu an-nadhr fayakunu ma'asiha imanihi asyan bitarkin nadri al-mausil lil ma'rifah wa wasahi ay hadal qaul mukhtar indal musannaf. Maka menurut ulama tentang masalah tahqiq ya, masalah tahqiq pendapat ini, masalah penelitian pendapat yang paling benar mengatakan walaupun orang itu imannya sah tapi dia bermaksiat karena meninggalkan momen atau kesempatan yang tidak dia ambil untuk belajar, itu dia maksiat. Ya berarti berpikir secara mendalam tentang ketuhanan itu adalah syarat kesempurnaan saja, bukan syarat sah. Atau dalam bahasa disebut syaratul kamal, yaitu syarat penyempurnaan saja. Misalnya motor itu yang penting bisa jalan. Gitu loh. Motor itu yang penting bisa jalan, bukan harus Vera, bukan harus misalnya KLE, harus Supra, harus hakada ngoten. Nah, itu tidak penting begitu loh. Jadi yang paling penting itu nopo Kang? Yang paling penting itu adalah keimanan itu bisa
dihidupkan atau tidak. Sawaun kana minat taqlid au minan nadhr. Jadi baik lewat jalan dia hanya mengikuti perkataan orang lain itu, baik dia mengikuti napa ngarani pendapat secara benar gitu lah. Pun ya. Terus maka Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala, seorang sufi besar Damaskus, itu membagi iman seseorang itu menjadi lima bentuk. Sing pertama disebut imanut taklid, yaitu ya tadi iman sing dia lahir dari mengikuti pendapat orang lain. Hanya mengikuti orang lain terus ini ya wis lah ngono. Iku jenenge imanut taklid. Nomor 2 iman ahlil ilm atau imanul ilm, yaitu iman yang tumbuh dari tartib, dari menyusun dalil-dalil sehingga menimbulkan keimanan. Itu disebut apa? Imanul ilm atau iman ahlil ilm. Nah, dua golongan ini kan, yaitu satu imanut taklid, dua imanu ahlul ilm ini, mereka iman menurut Ibnu Arabi ya ini, iman mereka itu adalah iman sebatas mereka menggugurkan kewajiban bahwa dia diperintah oleh Allah untuk mengetahuinya. Tapi dia belum bisa melihat hakikat Allah itu bagaimana, makrifat yang seharusnya menjadi manusia mengerti Allah itu bagaimana, dia itu belum. Nah, itu level pertama, level yang paling bawah itu imanut taklid. Misalnya level paling 5 lah. 5 itu imanut taklid, atasnya itu imanul ilm atau imanu ahlul ilm. Di atasnya lagi disebut ada imanul ayan. Imanul ayan itu wa huwa ma'rifatullahi bimuraqabatil qalb. Karena orang itu hatinya bersih. Jelas ya, setelah melewati dia awalnya imanut taklid, terus imanul ilm karena dia belajar ngaji. Terus setelah itu dia naikkan lagi level keimanannya dengan membersihkan hati, menolong sesama, tidak cinta dunia, dan pokoknya membersihkan lah. Kotoran-kotoran di dalam hati dibersihkan, itu sampai level ketiga, yaitu imanul ayan. Yaitu iman yang dia didapatkan menghilangkan khotorot atau kekhawatiran-kekhawatiran atau subhat-subhat yang berada di dalam hati. Jadi sampai derajat yang disebutkan Rasul bahwasanya ubudullaha ka'annaka tarahu. Seperti kita melihat Tuhan. Nah, itu dihasilkan dari iman yang tingkat ketiga lagi. Dan yang tingkat kelima disebut imanul haq, yaitu ru'yatullahu biqalbihi. Yaitu ru'yatullahu biqalbihi itu maksudnya dia tahu dengan jiwanya. Bukan hanya dengan akalnya, bukan dengan zohirnya. Dia tahu Allah menggunakan jiwanya. Singkatnya begitulah. Walaupun yang dibahas di dalam ilmu tauhid itu hanya dua tadi, yaitu imanut taklid dan imanu ahlil ilm. Kalau imanul ayan, imanul haq, dan yang terakhir itu disebut imanul hakikat, yaitu fana. Jadi kalau imanul ayan merasakan saja bahwasanya Tuhan itu hadir, merasakan saja. Tapi kalau imanul haq, dia itu sudah melihat Tuhan menggunakan hatinya, menggunakan jiwanya. Dan yang terakhir adalah imanul haqiqah. Imanul haqiqah itu yaitu ketika seseorang tersebut merasa fana. Seperti dia itu ya tidak ada, dia itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali orang yang mendapatkan juz dari imanul haq ini, ya kan, menjadi seperti al-halaj, menjadi misalnya kalau di Gusmi lah, seperti itulah. Yang menurut saya nih, Gus Joko Rekso, kayak itulah, Wan Sehan dan sebagainya, Habib Abdullah Gresik, ya seperti itulah.
mendapatkan imanul haqiqah. Bukan hanya orang majdub saja yang mendapatkan imanul haqiqah ini. Orang yang tidak majdub pun itu bisa mendapatkan ilmu haqiqah. Coba nih kita tambahin grup niki. Kedai bisa ditambah loh nih. Kok gak iki rido iki piye to? Niki kalau matikan dulu, nanti kalau telepon lagi nggih sekedap. Belum. Niki tak pateni malih Pak, niku tak empakne sakniki. Wow lho enten iki terus mboten enten suarane ae mau. Piye? Silakan enten pertanyaan apa mboten nggih? Kang Habib, ada pertanyaan Kang Habib? Kang Jupe, ada pertanyaan Kang Jupe? Oke, bon lanjut ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat rifal wajib wa muhal ma'aja izin fi haqihi ta'ala. Jadi ayat rifa tegese yen to nginawerwi sapa man al wajiba ing perkara kang wajib wa muhalan wal muhalalan ing perkara kang mustahil. Ma'aja izin bareng sartane perkara kang menang fi haqihi ta'ala ing dalem hak Gusti Allah. Wa misluda utawi mengumpamani mengkono-mengkono ma'rifatul wajib muhal jaiz fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam haqqi Kanjeng Nabi alaihim iku tetep ing atase anbiya utawi rusul tahiyatullahi utawi sanjungane Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifatullah itu maksudnya mengerti Allah itu yang diwajibkan mengerti apa tuh? Mengerti apa sing wajib nggo Gusti Allah, apa sing mustahil nggo Gusti Allah, lan apa sing mungkin mungguhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang masalah wajib, muhal dan jaiz. Nah, hukum mengerti wajib, mustahil dan jaiz atau mungkin ini juga berlaku kepada mengerti siapa Rasul itu sebenarnya. Maka mengerti Tuhan tidak mungkin bisa kecuali mengerti Rasul. Karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kita wajib mengikuti Rasul dulu, mencintai Rasul dulu sebelum mencintai Tuhan. Karena secara hakikatnya kita tidak mungkin bisa mengerti Tuhan tanpa Kanjeng Nabi. Walaupun kita hidup di dunia modern ini, kadang-kadang kita sholat itu udah mengerti Allah dulu sebelum mengerti hakikatnya Kanjeng Nabi. Ya, sedangkan makna yang wajib tadi saya sudah, yaitu wajib sesuatu yang harus ada, muhal itu sesuatu yang harus tidak ada, yang jaiz itu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Nah, terus dilanjutkan lagi bait 2 bait selanjutnya. Ini juga sebenarnya membahas tentang lebih perinci. Apa sih yang dimaksud wajib secara akal, yaitu sesuatu yang harus ada tuh ada jenis-jenisnya enggak sih? Nah, itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibu mongko utai perkara kang wajib al aqliu kang bangsa akal iku ma perkara Selaima lam yakbal kang ora nampa apa ma al intifai ing ora ana fi zatihi ing dalem zati syai atau ing datem date wajib fabtahili mongko nupriyo makrifat saking Allah sapa sira. Fabtahili mongko nupriyo makrifat
saking Allah sapa sira. Maka sesuatu yang wajib di akal itu adalah sesuatu yang tidak menerima untuk dinafikan secara zatnya. Jadi ada sesuatu yang harus tidak ada, atau yang harus ada tapi tidak sesuai zatnya, tidak tergantung zatnya. Misalnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib ada, itu karena zatnya itu wajib ada, bukan karena ada hal yang lain yang mewajibkan Allah itu harus wajib ada. Itu enggak begitu. Seperti manusia. Nah, manusia ini wajib ada enggak manusia ini? Ada dua pendapat. Kalau dari zat manusia, dari hakikat manusia itu sendiri, manusia itu tidak wajib ada. Karena Allah boleh saja menciptakan manusia, boleh saja tidak. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Tidak ada unsur kewajiban. Cuma jika manusia dipandang dari sudut pandang di ilmu Allah menyatakan bahwa sayu jadu manusia nanti akan wujud, maka kita wujudnya itu wajib karena sesuai dengan ilmu Allah. Berarti yang mewajibkan kita ada bukanlah zat kita sendiri, tapi karena berhubungan dengan ilmu Allah. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang wajib ini, ya, ada yang wajib secara esensial, secara zatiah, itu dia sudah wajib dari zatnya, wajib wujud ya. Ada yang wajibnya itu eksternal. Jadi sesuatu yang di luar dia yang mewajibkan. Atau dalam bahasa Arab disebut arad. Ada zati, ada arodi. Zati kalau makna Jawane ya zat, arodi itu perkara kang anyar teko, yaitu sesuatu yang di luar zat gitu loh. Jadi ibaratnya satu lingkaran, misalnya manusia itu sebuah lingkaran. Nah, jika di dalam lingkaran inilah yang menyebabkan manusia itu wajib wujud, maka berarti dia disebut